Chapter 203, Omen of Reunion, 2. Menara keinginan telah menjadi topik yang menarik di seluruh dunia. Gelombang pertama, pemain mengetahui bahwa dengan tinggal di menara selama lebih dari 1.600 jam, Anda dapat membawa salah satu keterampilan menara kembali ke bumi. Keterampilan yang disebut ini bahkan memungkinkan orang biasa tanpa hadiah bawaan untuk menampilkan kekuatan gaib. Konsensus masyarakat umum adalah, tiket masuk, dijamin tiket lotre untuk mengubah hidup mereka. Sayangnya, kejahatan yang menargetkan tiket masuk juga meningkat, dan masalah sosial berurusan dengan pemain juga menjadi lebih bermasalah. Serikat Peringkat 1 Dunia, Essence of the Stride, kantor pemimpin tim. Di kantor besar ini, Yo Yeon-ha, yang baru-baru ini dipromosikan menjadi Chief Strategic Officer, sedang melihat berita di TV. Esensi Kepala Staf Strategis Selat, Yo Yeon-ha. Papan nama mengilat berkilauan di mejanya. Berkat perhatian publik yang terfokus pada Menara Harapan, ia dapat dengan mudah naik ke posisi kepala petugas. Menjadi Chief Strategic Officer kurang dari 3 tahun setelah bergabung dengan sebuah perusahaan. Itu adalah ledakan besar yang ingin digali media, tetapi Yo Yeon-ha bisa lolos karena mata mereka terpaku pada Tower of Wish. Dengan ini, dia telah membangun fondasi yang kuat untuk menjadi wakil Guild Selat Essence of the Stride. Yo Yeon-ha mengganti saluran TV dengan dagunya di tangannya. CH11, saya hidup sendiri. Aku bertanya-tanya apakah aku juga bisa mendapatkan keterampilan dari Menara Harapan. Jadi aku mencari di sekitar rumah lelang. CH12, akurat 19. Akurat 19. Cari tahu apa saja yang ingin Anda ketahui tentang Menara Harapan. CH13, Menara Keinginan Khusus, menara apa? Orang terkuat di menara adalah dia. Teratai hitam. Ya, tindakan pemblokiran jalan egoisnya membuat dirinya mendapatkan nama dan kemarahan asosiasi pahlawan, tetapi pengaruh Black Lotus di menara tidak dapat diatasi. CH14, Debat publik, masalah di dalam Menara Keinginan. Itu bukan hal yang baik bahwa kelompok pihak ketiga berada pada pengaruh tertinggi di dalam menara. Akan lebih baik jika Essence of the Stride, Desolate Moon, atau Frost Sanctuary mengambil tempat ini. Kami juga tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa Black Lotus bukan jin. Seperti yang bisa dilihat, setiap saluran membicarakan hal yang sama. Setelah berita tentang kemampuan untuk mengembalikan keterampilan menara menyebar, media benar-benar tenggelam dalam cerita tentang menara. Apakah mereka tidak bosan dengan itu? Petik 2. Yo Yeon-ha menghela nafas panjang dan berpikir. Apakah pantas bagiku untuk pergi? Pada awalnya, dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Dia ingin menghindari stres akibat sakit kepala setelah lulus dari Cube. Tetapi situasinya telah berubah. Esensi selat berkinerja baik di dalam menara, dan menara juga merupakan tempat yang bagus untuk bertemu bakat baru. Dengan munculnya keterampilan, merekrut mereka yang memiliki keterampilan yang baik tampak lebih penting. Black Lotus menghancurkan aliansi Tiongkok yang berjumlah 67 orang sendirian. Pertanyaannya adalah, apa yang orang kuat lakukan di bumi? Mungkinkah dia menjadi pelatihan pertapa dalam legendaris, Everest? Contoh yang baik adalah Black Lotus. Sama sekali tidak ada hubungan antara dia dan Yo Yeon-ha, dan mereka mungkin tidak akan pernah bertemu di bumi. Tetapi jika dia memasuki tower, itu akan berubah. Meskipun ia kemungkinan adalah anggota dari Chameleon Troupe, Yo Yeon-ha menemukan risiko yang pantas untuk bertemu dengannya. Yo Yeon-ha menderita karena pilihannya. Tentu saja, Essence of the Stride dan bisnis afiliasinya membutuhkan bimbingannya. Tetapi mereka tidak membutuhkannya dengan putus asa. Belum lagi, dia bisa santai di dalam menara, bahkan memilih tutorial dengan kesulitan terendah. Menurut laporan, pemain perlu menghabiskan sekitar 100 malam atau sekitar 1.600 jam di menara untuk mendapatkan keterampilan juga. Apakah itu liburan bodoh atau pertaruhan yang berharga? Saya pikir ada keterampilan yang berhubungan dengan kecerdasan juga. Yo Yeon-ha memukul bibirnya dan bergumam. Dia mulai berpikir tentang keterampilan apa yang harus dibawa kembali dan bagaimana menggunakannya dalam kehidupan nyata. Pada titik ini, dia sudah memutuskan. Sebenarnya, dia sudah menyiapkan tiket masuk. Tiket masuk kelas merah. Dengan itu, dia akan bisa membawa teman yang bisa dipercaya bersamanya. Petik 2. Siapa yang harus aku pilih? Akhirnya, dia mulai membuat daftar. Ayah, sibuk. Saya mendengar pengguna tiket merah bahkan berbagi ruang tunggu. Saya lebih suka tidak berbagi kamar yang sama dengan ayah selama tutorial. Petik 2. Kemudian, sebuah bola lampu menyala di kepalanya. Pesulap summoner terkuat, Ah Hae-in. Setelah bermitra dengan Essence of the Stride, Ah Hae-in berfokus pada penelitian. Namun baru-baru ini, diketahui bahwa ia telah meminta tiket masuk. Dalam hal ini, memilih Ah Hae-in juga dapat memperdalam kemitraan di antara mereka. Setelah menarik napas panjang, Yo Yeon-ha mengatur pikirannya dan mengambil jam tangannya. 8-3F, Crevon Mainland. Saya melewati babak penyisihan Crevon Martial Turnamen tanpa banyak kesulitan. Saya berdebat apakah akan menggunakan busur atau senjata pada awalnya, lalu memilih untuk pergi dengan belati dan kawat sederhana. Karena musuh hanyalah LV, 6 NPC, kemenangan adalah sepotong kue. Membosankan.
Saya setuju. Bos, yang juga mengalahkan lawannya dengan mudah, bergumam ketika kami meninggalkan arena. Dia menatap udara saat kami berjalan. Dia tampaknya telah menemukan cara untuk melarang teman-teman melihat jendela sistemnya karena saya tidak bisa mengatakan apa yang sedang dibacanya. Yah, itu kemungkinan besar web novel. Saya bertanya. Apakah itu menyenangkan, bos? Petik 2. Oh, tidak apa-apa. Petik 2. Setelah berjalan sekitar 5 menit. Ah. Bos tiba-tiba berseru dengan kecewa. Novel yang dibacanya harus berakhir di gantungan tebing. Sial, seberapa baguskah si penulis membuat seseorang secara mendengking berteriak sebagai antisipasi. Oh, benar, Hajin. Bos tiba-tiba menoleh ke saya. Iya nih. Apakah kamu berencana untuk mendapatkan tempat pertama? Itu pertanyaan yang agak acak, tapi aku menjawabnya dengan anggukan. Tidak ada alasan saya akan bertujuan untuk hal lain. Jika aku bisa, lalu mengapa tidak? Apakah ada item yang kamu inginkan secara spesifik? Hadiah tempat pertama semua terdengar hebat. Bagaimanapun, ada 4 dari mereka. Petik 2. Sedikit rasa ingin tahu muncul di wajah bos. Ramuan emosi juga. Hah, oh ya. Ramuan emosi itu sempurna untuk digunakan pada NPC. Meskipun itu juga bekerja pada pemain, karena efeknya hanya bekerja di dalam menara, emosi akan hilang begitu pemain meninggalkan menara. Saya melihat. Bos berbalik dan aku mengangguk tanpa banyak berpikir. Tampaknya bagus jika kamu ingin membentuk hubungan yang baik dengan seseorang. Namun, bos tiba-tiba mulai berbicara pada dirinya sendiri. Karena itu bukan pertanyaan, saya tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Jika kamu merasakan sesuatu tentang seseorang. Petik 2 tanda tanya petik 2. Tapi gumam bos tidak berhenti. Jika ada hubungan yang benar-benar ingin kamu bentuk, kamu akan membutuhkan sesuatu seperti itu. Tetapi pertanyaannya adalah siapa yang akan menggunakannya. Saya ingin tahu siapa yang dia pikirkan. Target ramuan. Petik 2. Dia mengulangi hal yang sama beberapa kali dengan cara yang berbeda sebelum saya menyadari bahwa dia akan melanjutkan hingga saya menjawab. Aku akan menggunakannya pada NPC. Itu tidak bekerja dengan baik di pemain. Petik 2. Petik 2. Bos tetap diam seolah dia tidak bertanya pada saya sejak awal. Dia hanya membuat geraman kecil, seperti anak kucing yang mendengkur gembira. Jadi, bos. Anda pernah mendengar tentang upacara Sunrise, kan? Pemain entah bagaimana berhasil membawa semua materi yang diminta media. Adapun, tanaman Shamrock, yang langka, mungkin Kim Suho yang membawanya. Ya, apakah kamu pergi? Petik 2. Ya, matahari akan memberi kita hadiah yang bagus. Pada saat kami selesai dengan percakapan kami telah tiba di gang sempit antara 2 toko. Itu adalah jenis tempat yang akan dipenuhi dengan rokok jika berada di bumi. Jin Yohan, Chok Jung-yong, dan Jain sedang menunggu kami di sana. Namun, mereka bertiga terlihat agak aneh. Jin Yohan dan Chok Jung-yong sedang berbicara dengan wajah bersemangat, dan Jain melihat komunitas seolah-olah dia tidak peduli dengan 2 kucing itu. Di sini. Mendengar bos, Jin Yohan dan Chok Jung-yong berbalik. Wajah mereka bahkan lebih merah. Saya tidak bisa membantu tetapi bertanya. Apa yang salah dengan wajahmu? Chok Jung-yong segera berteriak kegirangan. Dia tampaknya melihat senjata itu. Saat aku memiringkan kepalaku dalam kebingungan, Jin Yohan mengangkat tombak ularnya tersenyum malu-malu. Jin Yohan menggunakan tiket hitam untuk memasuki menara dan membawa Serpent Spear dengannya. Itu senjata yang terkait dengan yang ini. Ah. Saat itulah saya menyadari siapa yang melihat Jin Yohan. Seharusnya bukan Zhang Fei, pemilik asli Serpent Spear, tapi jenderal legendaris lain yang akan bertarung melawan Zhang Fei pada masanya. Lu Bu. Persis. Namanya ditampilkan dengan level tanda tanya. Lu Bu, atau dikenal sebagai Feng Xian. Aku merinding ketika melihatnya. Petik 2. Di antara NPC, ada yang identitasnya terungkap tergantung pada sifatnya. NPC yang ingin memamerkan nama mereka memiliki nama mereka yang ditampilkan dan disembunyikan sebaliknya. Tentu saja, saya bisa melihat semua orang dengan jam tangan pintar saya. Hahaha, sepertinya menara mulai bersenang-senang. Chok Jung-yong tertawa terbahak-bahak. Melihat ini, saya mencoba sedikit memprovokasi dia. Akan sulit untuk melawannya dengan tangan kosong, bukan begitu? Petik 2. Mungkin. Chok Jung-yong secara mengejutkan meluangkan waktu untuk memikirkannya secara mendalam, dan Jain, yang bosan mendengarkan mereka, memotong. Katakan saja padaku rencananya. Saya sibuk. Saya ingin pergi ke pesta. Petik 2. Seperti kata-katanya, Jain mengenakan gaun yang indah dan mewah. Aku mengangguk sambil tersenyum dan mengeluarkan kartu mewah dari sakuku. Perjamuan kehormatan untuk para bangsawan VVIP Krevon akan diadakan di Krisen. Tuan rumahnya adalah bangsawan, Piunel. Oh, apa ini gelombang? Mata Jain berbinar begitu dia melihatnya. Jamuan. Bos juga menyipitkan matanya dan menatap undangan itu. Jamuan, melihat bos bergumam sendiri, aku menjelaskan. Ini jamuan makan yang juga merupakan pelelangan. Hampir semua bangsawan VVIP, termasuk pangeran dan putri kerajaan,
akan ada di sana. Petik 2. The Banquet of Honor adalah acara tahunan yang diadakan oleh para bangsawan Crevon. Itu akan dimulai sebagai perjamuan biasa di mana para bangsawan saling menyapa dan kemudian akan berubah menjadi pelelangan di mana para bangsawan menjual benda-benda berharga yang digali di sekitar Crevon. Sekitar 100-200 orang harus menghadiri pelelangan, dan setiap orang dari mereka haruslah bangsawan dengan kedudukan kuat di Crevon. Dengan demikian, hanya benda paling berharga yang dijual di sini. Aha gelombang aku mengerti. Anda ingin mencuri barang-barang yang keluar di pelelangan. Petik 2. Chok Jungyong bertanya dengan sungguh-sungguh, tapi aku menggelengkan kepala. Tidak. Seperti yang saya katakan, bangsawan seluruh lantai akan berkumpul di sana. Pangeran kerajaan dan putri kerajaan juga harus hadir, jadi Lubu juga harus ada di sana sebagai penjaga mereka. Bahkan Chok Jungyong tidak mampu bertarung melawan Lubu langsung. Itu sebaliknya, kami ingin melindungi barang-barang itu. Lihat bagian belakang kartunya. Petik 2. Mempekerjakan penjaga yang terdiri dari orang luar. Datanglah ke rumah Pionel di sisi sungai utara. Akan ada tes untuk menentukan kekuatanmu. Wilayah Crevon dibagi menjadi sisi utara dan selatan melintasi sungai Spiren. Melindungi, menjaga. Chok Jungyong mengerutkan kening. Ya, bayarannya cukup banyak. 10000 TP per orang, tepatnya. Petik 2. Itu membosankan. Tidak, itu tidak akan membosankan. Saya sudah melihatnya, dan iblis mengirim ancaman kepada para bangsawan bahwa mereka akan menyerang perjamuan. Petik 2. Crevon berukuran sekitar 2 kali ukuran Gyeonggi-do, tetapi keseluruhan lantai 8-3 adalah ukuran Korea Selatan. Iblis tinggal di sisi barat lantai, yang sebagian ditelan oleh alam iblis, dan mereka terus mencari peluang untuk menjatuhkan Crevon. Setan, kenapa mereka bermunculan di mana-mana? Petik 2. Chok Jungyong bertanya. Karena mereka adalah penjahat di dalam menara. Tapi bukankah seharusnya mereka menunda perjamuan jika iblis menyerang? Petik 2. Jin Yohan angkat bicara. Aku tidak tahu. Para bangsawan mungkin berpikir bahwa melakukan itu akan menjadi ancaman teroris. Ditambah lagi, Lubu mungkin bisa menghentikan mereka sendiri. Petik 2. Sebenarnya, saya tidak tahu banyak tentang bagaimana acara ini akan terungkap. Masa depan yang saya tahu menghilang saat saya memblokir jalur ke lantai 9. Gelombang karena mereka akan kehilangan muka jika mereka mengerahkan pasukan untuk perjamuan, jadi mereka membawa Lubu yang merupakan tentara satu orang. Masuk akal, Lubu pasti akan melakukan pekerjaan itu. Petik 2. Chok Jungyong dan Jin Yohan mengangguk setuju. Benar, jadi anggaplah tujuan kita sebagai menjaga para bangsawan Crevon. Saya akan mengurus semuanya. Petik 2. Lalu, Jain bertanya padaku dengan senyum cerah. Jadi, kamu akan menjadi satu-satunya yang mencuri gelombang. Aku mengangguk tanpa membenarkan dia secara lisan. Seperti yang dia katakan, aku akan menjadi satu-satunya yang mencuri barang di pelelangan. Meskipun itu spoiler, identitas asli Pionel adalah mata-mata iblis. Itu adalah rencananya untuk menyedot harta berharga dari pelelangan. Itu sama dengan pengaturan yang saya tinggalkan, dan saya sudah mengkonfirmasinya dengan kitab kebenaran. Barang lelang hanya akan tiba pada hari lelang setelah melalui langkah-langkah keamanan yang ketat, sehingga Pionel akan menukar barang asli dengan barang palsu begitu lelang selesai. Saya akan masuk pada saat itu juga untuk mencuri dari pencuri itu sendiri. Salah satu item adalah sesuatu yang sangat saya inginkan, buku keterampilan yang unik. Sudah hampir waktunya, mari kita pergi. Audisi akan dimulai dalam 30 menit. Saya mulai menuju rumah Pionel. 8-3F, rumah Pionel. Waktu yang sama. Pionel selesai menjelaskan misi penjagaan ke beberapa pemain. Lelang akan dimulai setelah paruh pertama perjamuan kehormatan, dan itu adalah tugas para pemain untuk melindungi rumah lelang dari kemungkinan serangan dari setan. Ada pertanyaan. Pionel selesai berbicara dan melihat wajah para pemain. Kim Yongjin, yang diam-diam mendengarkan, mengangkat tangannya. Apakah kita akan cukup untuk acara penting seperti itu? Kamu tim 1. Akan ada tim 2 dan tim 3 juga. Setiap tim akan bertanggung jawab atas bidang yang berbeda, tetapi Anda orang luar harus bisa saling mengenali, kan? Petik 2. Kim Yongjin mengangguk dan Pionel terus berbicara. Pekerjaanmu penting. Pangeran dan putri kerajaan juga menghadiri perjamuan ini. Meskipun, tentu saja, itu akan menjadi pangeran keempat dan putri kelima. Petik 2. Jadi kita perlu melindungi mereka juga. Petik 2. Kali ini, Chae Nayun adalah orang yang bertanya. Dia melirik Rahel, yang berdiri di sebelahnya. Rahel juga seorang putri dari suatu negara. Nama lengkapnya adalah Rahel Elizabeth Luz. Tidak, mereka akan ditemani oleh 2 penjaga kerajaan. Bangsawan yang statusnya lebih rendah dari pangeran dan putri harus disertai oleh penjaga yang statusnya lebih rendah dari penjaga kerajaan. Tetapi akan ada bangsawan yang datang tanpa penjaga untuk menghormati istana kerajaan. Itu akan menjadi tugasmu untuk melindungi bangsawan seperti itu. Petik 2. Oh, lalu siapa penjaga kerajaan? Chae Nayun bertanya dengan rasa ingin tahu yang tulus, dan Pionel membalas dengan senyum lembut. Salah satunya adalah Lancelot yang memiliki gelar Ksatria Danau Suci.
Mata Rahel langsung melebar. Lancelot adalah salah satu legenda Inggris. Dia tidak bisa membantu tetapi menaikkan harapannya bahwa dia entah bagaimana akan mengenalinya. Orang lain, ya, gelar ksatria tidak cocok untuknya, dan aku pribadi tidak menyukainya. Pionel menggosok janggutnya. Namanya Lubu. Dua karakter itu langsung mengubah suasana ruangan. Bagi para pemain yang berkumpul di sini, nama Lubu jauh lebih terkenal dan akrab. Meskipun banyak hal yang dilebih-lebihkan dalam romansa tiga kerajaan Luo Guanzhong, kekuatannya tidak diragukan lagi nyata. Terdengar menyenangkan. Kim Junwo, seorang pemburu hamparan luas yang juga dekat dengan Chae Nayun, berbicara. Saya melihat. Pionel tersenyum kecil, tapi segera, dia memasang ekspresi serius dan bertepuk tangan 2 kali. Tapi seperti yang kamu tahu, aku perlu menguji kekuatanmu. Pada saat itu, Rahel merasakan aura aneh merayap naik dari dinding. Yang lain merasakan hal yang sama dan mulai membungkus diri mereka dengan kekuatan sihir. Saya harap Anda mengerti, hidup saya ada di garis dalam bisnis ini. Tapi jangan khawatir, saya akan membayar biaya yang lumayan di muka jika Anda lulus. Petik 2. Dengan itu, Pionel pergi. Pada saat yang sama, jendelanya hancur, dan para pembunuh yang berpakaian serba hitam mulai muncul. Tiba-tiba menemukan diri mereka terkepung, para pemain saling memandang dan tersenyum pahit. 20 menit kemudian, Chae Nayun meninggalkan rumah Pionel setelah lulus ujian. Di sebelahnya ada 6 pemain lain yang juga lulus ujian. Sekarang dikenal sebagai tim penjaga 1, kelompok itu tertawa dan dengan gembira mendiskusikan kesulitan ujian. Itu tidak sulit. Ada 27 pembunuh, tapi setan itu lemah. Mungkinkah Lubu tidak sekuat yang kami kira? Petik 2. Tapi jangan meremehkan mereka, seharusnya tidak semudah ini untuk menghasilkan 10000 TP. Petik 2. Sementara mereka mengobrol. Petik 2. Chae Nayun melihat sekelompok 5 pemain memasuki mansion. Mereka semua mengenakan jubah berkerudung yang menyembunyikan wajah mereka. Meski begitu, Chae Nayun menerima perasaan aneh dari mereka. Tepatnya, hanya dari satu orang dalam grup. Petik 2 tanda tanya petik 2. Dari bangunan orang itu, Chae Nayun dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang lelaki. Meskipun dia tidak bisa melihat hal lain, intuisinya mengatakan bahwa dia telah bertemu dengannya sebelumnya. Lalu tiba-tiba, dorongan aneh menimpanya. Intuisinya menyuruhnya berlari dan meraih pundaknya. Chae Nayun ragu-ragu. Dia adalah tipe yang percaya pada intuisinya. Pertama, intuisi adalah stat khusus yang dimilikinya. Itu pasti tim 2 atau tim 3. Kim Junwo meletakkan tangannya di bahu Chae Nayun dan berkata. Namun, Chae Nayun tidak memberikan jawaban. Dia menyaksikan kelompok itu perlahan menjauh dan merasakan emosi yang membatasi dirinya. Pada saat itu, angin bertiup. Angin membawa bau kelompok ke Chae Nayun. Aroma yang tidak dikenal namun akrab, memusingkan. Tiba-tiba, pandangannya menjadi berkabut. Dia mengangkat tangannya ke atas matanya, tetapi tidak ada air mata. Apa yang salah dengan saya? Penasaran, Chae Nayun kembali ke grup. Tetapi sebelum dia bahkan dapat menentukan sumber bau atau identitas kelompok, pintu rumah besar ditutup. Pada saat itu, perasaan kesepian yang tidak dikenal muncul dalam dirinya. Dia merasa sesak nafas, seolah-olah ada batu besar jatuh di hatinya. Kemudian, matanya menjadi berkabut sekali lagi. Dia menyeka matanya dan menatap lengan bajunya, di mana tetesan air samar berkilau seperti kaca. 8-3F, Arena Duel Crevon. Saat ini, Jin Seyeon sedang merenungkan bagaimana cara mengalahkan Black Lotus di Jembatan Akhir Dunia. Dia merasa seperti kelompoknya bisa menang dengan bantuan pemain tunggal. Saat dia berpikir, kekuatan tubuh dan sihirnya bergerak sendiri. Jin Seyeon menjauhkan diri dari Shin Jong-hak yang berlari ke arahnya dan menembakkan panah ajaib. Kuk! Terkena panah, Shin Jong-hak mengerang. Jika bonus prestige difokuskan pada berburu, istirahat, dan pelatihan, maka bonus Crevon difokuskan pada perdebatan, duel, dan bersaing. Setelah pemain mengetahui tentang ini, mereka mulai saling berdebat sepanjang waktu. Sekali lagi. Shin Jong-hak berteriak dan bergegas masuk sekali lagi. Jin Seyeon merenung. Penembak jitu harus berurusan dengan penembak jitu lainnya. Prajurit tidak bisa terbang. Tanpa output kekuatan sihir yang mencengangkan, berjalan melintasi langit tidak mungkin. Meski begitu, Jin Seyeon memilih Chae Nayun dan Kim Suho untuk menjadi kandidat pertama dalam kelompok pemburu Black Lotus-nya. Itu karena mereka terkenal bahkan di komunitas sebagai monster kekuatan sihir. Chae Nayun memiliki kapasitas kekuatan sihir yang sangat menakutkan, dan ada kemungkinan dia bisa menyelam dengan penembak jitu musuh secara instan. Benar, dengan membungkus dirinya dalam kekuatan sihir dan meledakkan kekuatan sihir di belakangnya untuk memaksa tubuhnya maju, dia akan bisa terbang ke depan seperti peluru. Pikirannya berhenti pada titik ini. Ekspresi Jin Seyeon tiba-tiba membeku. Tunggu. Iya nih. Shin Jong-hak tiba-tiba berhenti mendengar kata-kata Jin Seyeon. Peluru. 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 Jin Seyeon mengulangi kata ini dengan serius. Bodoh, mengapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya?
Penembak jitu adalah pertarungan antar jarak, dan Jin Seyeon sudah mengenal seseorang yang bisa menembak Black Lotus dari jarak yang sama, jika tidak lebih jauh. Serigala monster, Fenrir. Keterampilan snipingnya sangat dipuji di bidang tentara bayaran. Seharusnya, dia bisa menembak target 5 km jauhnya. Ditambah lagi, peluru Fenrir terkenal karena kemampuannya menembus barriers. Jin Seyeon juga telah mendengar dari Kim Suho bahwa Fenrir menggunakan tiket hitam untuk memasuki menara, dengan membawa senjatanya yang berubah bentuk. Dengan demikian, sempurna. Jin Seyeon akhirnya membuka mulutnya. Maksud kamu apa? Aku menemukan cara untuk menerobos Wall and Bridge. Jin Seyeon tersenyum lembut sambil berkata dengan bangga. Aileen, yang mengawasi tinju mereka dari samping, juga berlari ke arahnya. Apa-apa, katakan padaku. Sebelum itu, kunci untuk menemukan Fenrir. Ayo cari Suho. Shin Jong-hak mengerutkan kening, tetapi Jin Seyeon tidak memperhatikannya. Sebuah strategi yang sempurna sedang terbentang di benaknya, di mana di bawah perlindungan Aileen, dia dan Fenrir akan dengan hati-hati menjatuhkan serangan Black Lotus, dan Kim Suho dan Shin Jong-hak akan menyelinap lewat ke lantai 9.